Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Edmund Banyak Horipan dengan NIM J0304211103 dari program studi Teknik Komputer angkatan 58, Sekolah Vokasi IPB, kelas praktikum B2 mata kuliah rangkaian logika dan teknik digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 buah rangkaian, yaitu yang pertama adalah rangkaian half adder, yang kedua ada rangkaian full adder, yang ketiga ada rangkaian half subtractor, dan yang terakhir ada rangkaian full subtractor. Langsung saja kita mulai pada rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian half adder. Di sini kita membutuhkan dua buah input unit, yaitu logic state ya. Dua buah input unit logic state, lalu gerbang XOR dan gerbang AND, dan dua buah logic probe sebagai outputnya nanti. Langsung saja kita hubungkan kabel-kabelnya ya. Ini ke Oke, ini yang terakhir. Ini adalah rangkaian half adder ya. Kita di sini sudah ada tabel kebenaran untuk rangkaian half adder. Langsung saja kita coba cek pada tabel kebenarannya ya. Oke. Di sini pada tabel kebenaran yang pertama, ketika kedua input bernilai 0, maka akan menghasilkan sum 0 dan carry 0 ya. Di sini saya tambahkan dulu untuk supaya tahu ya, di sini ada sum dan di sini ada carry. Oke. Ya. Langsung saja ya. Kita lihat pada tabel kebenaran ketika kedua input bernilai 0 jalankan, maka outputnya pun mau dari sum maupun carry hasilnya akan tetap 0. Begitu kita ubah yang ini menjadi 1 ya, ini menjadi 1, maka sumnya akan bernilai 1. Lalu ketika input yang ini kita ubah jadi 1, sumnya juga akan bernilai 1. Lalu ketika kedua input bernilai 1, maka sumnya akan bernilai 0 dan carry-nya akan bernilai 1. Itu adalah rangkaian half adder. Baik, selanjutnya adalah rangkaian full adder ya. Di sini untuk rangkaian full adder kita membutuhkan 3 buah logic state untuk inputnya. Jadi ada 3 buah input untuk rangkaian full adder ini. Lalu kita membutuhkan gerbang XOR, 2 buah gerbang XOR ya. Sini dan sini. Lalu 2 buah gerbang AND dan 1 buah gerbang OR. Langsung saja kita sambungkan dahulu. Maaf, ini kurang rapi ya kabelnya.
dan 2 buah output logic probe ya di sini sebagai outputnya. Oke, ini adalah rangkaian full adder ya. Langsung saja kita uji coba rangkaiannya. Di sini sudah ada tabel kebenaran dari rangkaian full adder. Oke, langsung saja kita jalankan terlebih dahulu rangkaiannya ya. Oke, kita jalankan. Nah, pada tabel kebenaran rangkaian full adder ini ya, di sini terdapat 3 buah input. Di sini input A, ini input B, dan ini adalah carry in atau C in ya. Di sini adalah sum atau sum, dan yang ini adalah C out atau carry out-nya ya. Yang pertama, ketika ketiga input bernilai 0, maka sum dan carry out pun akan bernilai 0 ya, seperti bisa kita lihat di sini. Lalu selanjutnya, ketika C in bernilai 1, maka sum akan bernilai 1. Lalu ketika yang bernilai 1 adalah salah satu input dari A atau B, sumnya juga akan bernilai 1. Setelah itu, ketika salah satu dari input A dan B dan input dari C in itu bernilai 1, maka yang bernilai 1 adalah carry out-nya ya di sini. Lalu ketika input A bernilai 1, output dari sum akan bernilai 1. Lalu ketika input dari A dan input dari carry in bernilai 1, maka yang akan bernilai 1 adalah carry out-nya. Lalu ketika input A dan input B bernilai 1, yang akan bernilai 1 adalah carry out-nya juga. Lalu ketika semuanya bernilai 1, maka kedua-duanya akan bernilai 1. Kedua output akan bernilai 1. Jadi itu adalah rangkaian full adder ya. Baik, selanjutnya adalah rangkaian yang ketiga, yaitu rangkaian half subtractor ya. Yang kita perlukan untuk membuat rangkaian ini adalah yang pertama logic state, 2 buah logic state sebagai input, lalu gerbang XOR, lalu gerbang NOT di sini sebagai inverter, gerbang AND, lalu 2 buah logic probe sebagai outputnya, dimana kedua output ini masing-masing memiliki nama, yaitu di sini output sebagai remain, di sini sebagai output borrow out. Langsung saja kita sambungkan kabel-kabelnya ya. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini, dan yang terakhir ini ke sini. Oke. Ini adalah rangkaian half subtractor ya. Sini saya sudah memiliki tabel kebenarannya juga. Langsung saja kita bandingkan dengan hasil-hasilnya. Oke, kita jalankan. Di sini bisa kita lihat ya, pada input yang bernilai 0 dan 0, ini input ini, maka outputnya dimana remain akan bernilai 0 dan borrow out juga akan bernilai 0. Lalu ketika salah satu input kita ubah jadi 1, keduanya kedua output dari remain maupun borrow out akan bernilai 1. Lalu ketika input yang A kita ubah menjadi 1, maka yang bernilai 1 adalah hanya remain ya. Untuk borrow out tidak berubah menjadi 1, tetap 0. Lalu ketika kedua-duanya input kita ubah menjadi 1,
maka outputnya dari remain maupun borrow out akan menjadi 0 ya. Baik, itu adalah gerbang atau rangkaian half subtractor. Baik, kita akan melanjutkan ke rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian full subtractor. Di sini untuk membuat rangkaian full subtractor kita membutuhkan 3 buah logic state sebagai inputnya. Lalu gerbang XOR di sini. Dan di sini logic probe sebagai remain di sini. Lalu kita juga membutuhkan gerbang NOT di sini. Dan kita membutuhkan 3 buah gerbang AND. Lalu gerbang OR dengan 3 masukan, 3 input. Dan logic probe sebagai borrow out-nya. Langsung saja kita sambungkan ya kabelnya ini ke sini. Lalu ini ke sini. Ini ke sini. Lalu ini ke sini. Lalu di sini. Setelah itu ini ke sini, ke sini. Oke, ini ke sini. Sini. Lalu ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Oh, ini ke bagian kiri, ini di tengah. Dan ini di kanan. Sambung ke borrow in. Oke. Ini adalah rangkaian full subtractor ya. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah ada tabel kebenaran dari rangkaian full subtractor. Kita langsung saja uji coba dengan hasil sebenarnya ya. Oke. Di sini sudah ada tabel kebenarannya, bisa kita lihat ya. Langsung saja kita jalankan. Dimana ketika ketiga input bernilai 0, dari remain maupun borrow out akan bernilai 0 juga. Lalu ketika input ketiga ini bernilai 1 atau borrow in, ini borrow in bernilai 1, maka dari kedua output maupun dari remain maupun borrow out akan bernilai 1 juga. Lalu ketika input kedua kita ubah menjadi 1, dari remain maupun borrow out juga bernilai 1. Lalu ketika input B dan borrow in bernilai 1, maka yang akan bernilai 1 hanya output borrow out saja. Lalu ketika input A bernilai 1, maka output yang bernilai 1 adalah remain-nya. Lalu ketika yang bernilai 1 adalah input A dan input dari borrow in, maka semuanya akan bernilai 0 ya, dari remain maupun borrow out. Lalu ketika yang bernilai 1 adalah dari A dan B, maka akan bernilai 0 juga, kedua-duanya dari remain maupun borrow out.
Lalu ketika ketiga-tiga inputnya bernilai 1, maka yang bernilai 1 adalah kedua input dari remain maupun borrow out. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang keempat rangkaian, yaitu ada rangkaian half adder, rangkaian full adder, rangkaian half subtractor, dan yang terakhir ini adalah rangkaian full subtractor. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.